Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari manajemen sumber daya manusia. Definisi secara makro, manajemen sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara atau daerah, sehingga menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu negara atau daerah. Secara mikro, manajemen sumber daya manusia merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja pada suatu unit kerja atau organisasi tertentu baik pemerintah maupun swasta. Selanjutnya saya akan membahas juga mengenai definisi manajemen sumber daya manusia menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Edwin B. Filippo, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan daripada penggandaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia ke suatu titik akhir, di mana tujuan-tujuan perorangan, perorganisasian, dan masyarakat terpenuhi. Selanjutnya, yang kedua itu menurut Andrew F. Sikula, manajemen sumber daya manusia adalah proses penarikan, penyeleksian, penempatan, indoktrinasi, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia oleh dan di dalam suatu perusahaan. Yang selanjutnya menurut Bambang Wahyudi, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni atau proses pemperolehan, memajukan atau mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan pada kepuasan pada diri pribadi. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Nah, teman-teman, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ini mencakup semua kegiatan loh, mulai dari perencanaan hingga saat karyawan resign. Nah, teman-teman tahu nggak kalau ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ini mempunyai fungsi? Terdapat 4 fungsi-fungsi pokok. Yang pertama ialah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, serta pemeliharaan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua ialah fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja. Yang ketiga ialah fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan ini memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif serta secara efisien. Dan yang terakhir ialah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan ditetapkan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja. Nah, selain itu, terdapat pula 3 aspek ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ialah aspek personalia. Hal ini berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, serta promosi dan lain hal sebagainya. Yang kedua ialah aspek kesejahteraan. Aspek ini berkaitan dengan kondisi dan fasilitas kerja. Dengan contohnya kantin, ruang istirahat, dan lain hal. Dan yang terakhir ialah aspek hubungan industrial. Hal ini mencakup hubungan serikat pekerja dan manajemen konsultasi bersama. Lalu berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia ini meliputi 3 hal. Yang pertama itu pengadaan atau procurement, yang kedua pengembangan atau development, dan yang ketiga itu pemeliharaan atau maintenance. Fungsi yang pertama yaitu pengadaan sumber daya manusia ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang di dalamnya meliputi yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia, yaitu penentuan kebutuhan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua itu penarikan atau perekrutan calon tenaga kerja, yaitu menarik sebanyak mungkin calon-calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dari sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia. Yang ketiga itu proses seleksi, yaitu merupakan proses pemilihan tenaga kerja dari sejumlah calon tenaga kerja yang dikumpulkan melalui proses rekrutmen. Yang keempat itu penempatan atau
atau proses penempatan tenaga kerja yang terpilih pada jabatan yang ditentukan. Dan yang terakhir itu pembekalan atau orientasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja yang tadinya sudah terpilih mengenai deskripsi jabatan, kondisi kerja, dan peraturan organisasi. Lalu fungsi operasional yang kedua yaitu pengembangan atau development. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang telah dimiliki sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan organisasi serta ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Fungsi pengembangan ini meliputi dua hal yaitu pelatihan dan pengembangan serta pengembangan karir. Dan yang terakhir itu fungsi pemeliharaan atau maintenance. Fungsi ini bertujuan untuk memelihara kebutuhan sumber daya manusia yang dimiliki. Wujudnya berupa rasa betah dan mempunyai kemauan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya pada organisasi atau perusahaan. Fungsi pemeliharaan atau maintenance ini meliputi yang pertama itu kompensasi jabatan, yaitu usaha pemberian balas jasa atas prestasi yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Lalu yang kedua itu integrasi, yaitu menciptakan kondisi integrasi atau persamaan kepentingan antar tenaga kerja dengan organisasi yang menyangkut masalah motivasi, kepemimpinan, komunikasi, konflik, dan konseling. Dan yang terakhir itu pemisahan atau pemutusan hubungan kerja, yaitu menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja. Materi selanjutnya yaitu tentang tantangan manajemen sumber daya manusia. Tantangan manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tantangan organisasional, yang kedua tantangan eksternal. Tantangan organisasional yang pertama yaitu karakter organisasi. Nah, sebuah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu kondisinya di mana setiap organisasi atau lingkungan kerja mempunyai peraturan, kebijakan, sistem pemberian hadiah, dan misi lainnya yang dapat berpengaruh pada setiap karyawan. Yang kedua yaitu serikat karyawan, yaitu sebuah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab gunanya untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh itu sendiri. Yang ketiga, sistem informasi. Nah, suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut yang gunanya kapan saja dapat diperlukan. Yang kedua ada tantangan eksternal. Yang pertama, perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan atau iklim bisnis yang cepat perlu menetapkan kebijakan sumber daya manusia seperti menghindari pengaruh negatif berupa perasaan tidak puas pada kondisi yang telah dicapai perusahaan. Dalam menghadapi perubahan yang mengharuskan penambahan pembiayaan, perusahaan harus berusaha atau mampu mengatasinya agar dapat mempertahankan pasar atau keuntungan yang sudah diraih. Yang ketiga, memberikan imbalan yang cukup tinggi pada pekerja yang mampu melakukan improvisasi yang kreatif. Yang kedua, ada keragaman tenaga kerja. Tenaga kerja bersifat terbatas, terutama yang agak menonjol adalah perbedaan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Namun, perusahaan harus siap dalam mengantisipasi keragaman tenaga kerja yang dalam rangka globalisasi, karena keragaman akan meluas dengan masuknya modal asing, yang berarti juga masuknya tenaga kerja asing dari berbagai etnis atau bangsa. Ketiga, ada globalisasi. Dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia mengharuskan dilakukannya usaha mengantisipasi sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan harus berusaha memiliki sumber daya manusia yang mampu mengantisipasi pengaruh perkembangan bisnis atau ekonomi internasional seperti resesi, penurunan atau kenaikan nilai uang. Yang kedua, perusahaan harus berusaha memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan ikut serta dalam bisnis global atau internasional dan perdagangan bebas. Itu dia video singkat pembelajaran kami mengenai manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.